Oke, assalamualaikum ya. Janten ieu mah sharing abdi sanes mengajari da sanes dosennya. Janten kebenaran datang dari Allah sanes ti abdi. Abdi mah sekedar menyampaikan pengetahuan abdi. Nah, pertama ya, kunaon urang teh kedah investasi. Kumargi aya inflasi. Apakah inflasi? Nah, banyak orang ya menyalahartikan inflasi adalah sebagai kenaikan harga-harga. Sebetulnya harga tidak naik, cuma nilai mata uang menurun. Apa buktinya? Ada hadis Nabi mengatakan ada salah seorang sahabat membeli kambing 1 dinar. Pernah dengar nggak? Berapakah 1 dinar? 1 dinar adalah 4,25 gram emas seberat 22 karat. Kalau 1 karat harganya 900 ribuan, ya anggap saja 22 karat 850 ribu something ya. Dikali 4, 8 kali 4 ya kira-kira 3 juta ya. Bayangkan, di zaman Rasul harga kambing 3 juta. Di zaman sekarang 3 juta juga, Bapak-bapak, betul ya? Berarti sebetulnya harga itu tidak naik, cuma nilai mata uang kita tuh menurun. Oleh karena itu, dalam jangka panjang kalau memegang uang cash pasti menurun ya. Contohnya, misalkan kalau tahun 2000 ya, tahun 2006 ya ketika kita lulus kuliah, megang 10 juta gede banget. Nah, sekarang 10 juta nilainya gimana? Karena ya, semangkok bakso waktu kuliah berapa, sekarang berapa gitu kan. Karena nilai uang makin hari makin kecil karena uang kita tidak dijamin dengan emas gitu ya, gitu masalahnya. Yang kedua adalah peningkatan harga-harga ya. Seperti saya sampaikan barusan, secara awam harga itu meningkat padahal bukan meningkat, tapi karena nilai mata uang sendiri yang menurun. Selanjutnya adalah depresiasi aset, alias aset kita menurun ya. Misalkan kita beli mobil Honda Brio 150 juta. Ketika baru 1 jam keluar dari dealer itu turun langsung jadi 145 juta. Belum lagi setelah 5 tahun berapa harga Honda Brio? Mungkin 90 juta ya, menurun. Oke, harga rumah juga menurun, yang naik adalah harga tanahnya. Betul? Harga tanah makin hari makin naik kecuali di Lapindo ya, ada bencana gitu. Jadi ada depresiasi aset, ada juga aset yang meningkat ya. Kita fokus pada aset yang meningkat, teman-teman. Nah, apakah daftar investasi? Pertama investasi emas. Emas sudah dibahas oleh Neng Yayu. Hatur nuhun Neng Yayu ya. Yang kedua, investasi kedua adalah properti alias tanah, kos-kosan, rumah dan sebagainya sudah dibahas oleh Kang Luki ya. Mohon Kang Luki ya. Ya, Selanjutnya, deposito ya. Jadi naruh uang lalu dapat bunga. Cuman ya, menurut MUI hukumnya haram. Jadi saya tidak punya deposito ya, punten ya, ini cuma menyampaikan ya. Selanjutnya adalah obligasi retail Indonesia, alias negara itu memberikan kita surat utang. Jadi kita tuh memegang surat utang negara. Nanti tiap tahun kita dapat kupon alias yield ya. Contohnya yield kita misalkan 9%. Berarti kalau kita beli obligasi 10 juta, maka kita akan dapat per tahunnya adalah Kang Nanang berapa? 900 ribu ya, Kang Nanang, betul ya? Misalkan gini, ori itu beli biasanya 10 dibayar tiap juta bulan, Kang. tiap bulan ya? Ya, Saya nggak ngikutin, tiap bulan mungkin ya. Anggap aja biar gampang ya, Kang. ya. Jadi ori 10 tahun, misalkan, yield-nya 9%, berarti tiap tahun dapat 900 ribu, dan tahun ke-10 dapat 900 ribu plus pokok kita 10 juta. Berarti setelah 10 tahun kita dapat 19 juta. Cuma ori obligasi hukumnya haram, Bapak dan Ibu, karena meminjamkan itu tidak boleh pakai bunga. Ya. Jadi nomor 3, nomor 4 saya tidak melakukan ya. Kang Faisal, Assalamualaikum. Aduh, mau dikasih. Ganteng. Assalamualaikum, Kang Faisal. Dasinya keren, Kang. Assalamualaikum. Nah, ini Kang, master kita. kade ulah kabeh haro mang saya nu fatwa MUI ane kade. Oke. Nah, saham. Jadi gini, saham itu ada dua. Ada saham yang haram, ada saham yang syariah. Gitu. Oke.
Nah, selanjutnya adalah reksadana. Apakah itu reksadana? Reksadana adalah mutual fund alias dana bersama. Jadi kita ngumpulin dana yuk, misalkan saya, Kang Faisal, Teh Vina, Teh Jihan, siapa lagi? Teh Ailani, Kang Dani, kita kumpulin yuk di manajer investasi. Siapakah manajer investasinya? Kang Nanang. Nah, Kang Nanang, Kang manajer investasi. Nanti dia akan kelola. Jadi apa? Yuk kesepakatan yuk. Kata Kang Nanang, saya reksadana saham. Berarti 90% lebih dana itu ditaruh di saham. Kata Kang Nanang, growth-nya lebih besar, tapi risikonya besar juga. Kumaha, sok, mangga. Nanang. Tapi Abi juga ada solusi, yaitu reksadana pendapatan tetap. Alias 90% dananya ditaruh di obligasi. Gitu. Tetap kan dapat yield gitu kan. Risikonya minim, tapi hasilnya juga minim. Hasilnya juga tidak sebesar saham. Ada juga reksadana pasar uang, artinya uang kita sebagian besar ditaruh di deposito ya. Sekarang lantas sok pilih mana? Gitu. Nah, hukumnya ada yang haram, ada yang syariah, ada yang halal ya. Jadi saya fokusnya pada yang syariah-syariahnya, yang haram saya tinggalkan insya Allah. Gitu ya. Nah, ketika saya bicara haram itu bukan saya menilai ya, tapi fatwa MUI ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang memberikan kita daftar itu haram atau halal. Nah, tapi secara konsep kita mikir dulu ya. Contoh Kang Nanang ya punya perusahaan ya, namanya Nanang Corporation ya. Nah, Kang Nanang Corporation itu butuh dana sebanyak berapa? 10 miliar untuk mengembangkan bisnis. Nah, Kang Nanang pertama bisa pinjam bank. Pinjam bank 10 miliar, berarti dia harus bayar pokok dan bunganya tiap bulan. Ya, gitu. Jadi lumayan gede juga pokoknya sama bunganya lebih besar. Nah, tapi si Kang Nanang juga bisa menerbitkan obligasi alias surat utang. Jadi cukup per tahun atau per bulan atau per 6 bulan, Kang Nanang hanya bayar bunganya doang di awal. Nanti pas di akhir periode, misalkan obligasinya 5 tahun, berarti setelah 5 tahun Kang Nanang harus mengembalikan pokoknya. Nah, resikonya adalah obligasi itu adalah default alias gagal bayar gitu. Jadi si puntennya Nanang Corporation ini tidak mampu bayar pokoknya pas di akhir gitu. Itu resikonya obligasi itu. Tapi ingat, obligasi itu bisa dijual. Jadi kalau saya pegang obligasi Kang Nanang, bisa saya jual lagi di Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau memang terdaftar ya. Yang ketiga adalah saham. Jadi kalau pinjaman sama obligasi tiap bulan Kang Nanang tuh harus bayar uang ke pihak ketiga ya. Kalau bank ke bank, kalau obligasi berarti ke pemegang obligasi. Kalau saham berarti Kang Nanang itu melepas sebagian sahamnya, alias sebagian kepemilikan sahamnya. Jadi kalau Kang Nanang awalnya punya saham 100%, berarti contoh ya melepas 30%, berarti kepemilikan Kang Nanang hanya sebesar 70%. Berarti ada investor masuk ya. Kelebihannya bagi Kang Nanang tidak harus bayar tiap bulan. Jadi tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun tiap bulan atau tiap tahun ya. Kekurangannya yaitu ada orang masuk, jadi merecokin gitu Kang Nanang kasarnya gitu ya. Dan Kang Nanang harus menyetor laporan keuangan setiap bulan. Bulan ke-4, bulan ke-7, bulan ke-10, dan di bulan Januari. Plus annual report. Dan Kang Nanang harus diaudit oleh auditor publik alias KAP, Kantor Audit Publik. Karena sekarang perusahaan terbuka alias perusahaan milik masyarakat. Gitu. Dan kalau ada hal-hal yang material alias hal-hal besar seperti rencana misalkan pembangunan pabrik baru, rencana mau menerbitkan right issue ya, itu harus disampaikan ke otoritas bursa gitu. Karena sekarang adalah milik masyarakat ya gitu. Kekurangannya itu Kang Nanang, tapi Kang Nanang dapat uang segar. Uang segar itu bisa digunakan untuk investasi atau untuk biaya operasional seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau saham haramnya di mana gitu ya? Haramnya di mana? Karena secara konsep hanya melepas kepemilikan sebagian kita. Oke. Nah, apa benefit alias keuntungan? Dividen yaitu adalah
sebagian porsi dari keuntungan. Misalkan keuntungan tahun ini adalah 100 miliar dan hasil RUPS mengatakan bahwa 50%-nya adalah untuk pemegang saham, berarti ya dibagi itu, ya. Tapi ada juga misalkan hasil RUPS bahwa 100% keuntungan tidak dibagikan tapi dibalikan lagi sebagai modal kerja, itu bisa. Jadi syaratnya dividen pertama adanya keuntungan alias laba bersih, kedua adalah keputusan di RUPS. Kalau RUPS menyatakan sebaliknya, ya nggak dapat apa-apa gitu. Dan begitu pula kalau perusahaannya rugi, ya apa yang mau dibagikan gitu kan? Dari mana labanya? Gitu. Selanjutnya adalah capital gain. Apakah itu capital gain? Yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau harga beli kita adalah 1.000 per lembar, maka ketika kita jual 1.500 berarti dapat Rp500 per lembar alias gain 50% kan? Gitu. Sementara apa resikonya saham? Pertama delisting alias perusahaannya itu memang tidak dicatat lagi di bursa. Contoh, untuk delisting itu nggak harus bangkrut kok. Misalkan perusahaan tidak menyetorkan laporan keuangan, misalkan 2 periode berturut-turut, bisa di delisting alias apa itu? Nama perusahaannya dihilangkan sementara dari bursa alias saham kita tidak bisa dibeli dan dijual. Ya udah berarti kita hanya pegang saham doang gitu, nggak bisa dijual lagi. Udah. Selanjutnya adalah perusahaan bangkrut. Nah, ketika perusahaan bangkrut maka yang prioritas adalah siapa? Adalah obligator alias kreditor alias yang memberikan yang memberikan utangan. Jadi kalau perusahaan bangkrut maka dilikuidasi dan uangnya diserahkan dulu ke siapa? Ke kreditor. Lalu yang terakhir adalah pemegang saham gitu. Itu resikonya. Dan resiko yang common adalah capital loss alias ketika beli tinggi, ketika jual rendah. Atau ketika beli harga rendah, ketika jual rendah banget gitu. Alias ada selisih antara beli sama jual. Jelas ya sampai sini jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Nah, jadi kalau perusahaan itu mau Kang Nanang Corporation ini mau menjual sahamnya bagaimana? Yaitu langkahnya adalah initial public offering alias IPO alias IPO alias penawaran saham perdana. Ke siapa? Ke masyarakat. Jadi si perusahaan Bapak itu, Pak Nanang itu menggandeng yang namanya adalah perusahaan sekuritas sebagai apa? Sebagai saya lupa istilahnya ya. Tiba-tiba ngeblank, lupa. Sebagai underwriter ya, itu penjamin bahwa sahamnya itu terjual ke masyarakat. Jadi pertama itu adalah dijual dulu pas IPO ke masyarakat ya. Dengan harga berapa? Ada range harga ya. Masyarakat mau beli di harga berapa? Harga tertinggi itu akan dikasihkan. Ada oversubscribe, ada undersubscribe. Kalau oversubscribe alias saham yang diberikan itu lebih kecil daripada permintaan. Kalau undersubscribe berarti yang dijual sahamnya saham yang dijual tapi tidak laku semua. Contohnya adalah saham Garuda Indonesia ketika IPO undersubscribe alias tidak terjual semuanya. Kalau ingat ya, browsing coba di Google IPO Garuda Indonesia undersubscribe. Mohon saya koreksi kalau saya keliru ya. Oke. Nah, setelah IPO saham yang kita miliki bisa dijual lagi di Bursa Efek Indonesia. Jadi besoknya itu langsung di listing di BEI ya gitu. Jadi apa yang kita beli adalah saham hasil IPO alias saham second sebetulnya. Karena saham perdana yang awal itu di IPO dulu. Jadi saham itu tidak langsung dijual di Bursa Efek ya. Gitu. Tapi IPO dulu. Dan untuk membelinya itu lewat sekuritas. Nah, oke. Nah, jadi besoknya ketika udah di Bursa Efek Indonesia, jadi jual beli saham itu adalah tawar menawar. Bid alias bid itu nawar, offer itu menawarkan. Kita bisa lihat nawar 3.240 per lembar, teman-teman. Jadi per lembarnya segitu. Tapi yang menawarkan 3.250, jadi ada selisih Rp10. Jadi harganya itu akan nagen gini gak bergerak. Kecuali yang sebelah kiri itu nyaplok yang kanan. Jadi yang kiri itu naikin, oke saya beli deh 3.250 langsung kebeli. Kayak gitu ya, jelas ya?
Halo, Kak Egis. Kak Egis. Sepertinya dia hilang. Oh. Nuju meja neragot ya. Cing, orang di WhatsApp. Sinyal gitu ya. Eta kagak kuno netepan asar. Sinin kudu netepan asar ya. Saya geus beres deui ya asar. Tah lebih. Halo, keputus sampai mana ya tadi ya? Sorry, sampai mana tadi ya? Tadi nunjukin yang Telkom, order book Telkom. Oke. Lanjut boleh? Boleh banget. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ya. Jadi sampai mana saya ngejelasin Kang Anang? Sampai mana ya? Di sini aja Kang. Daerah sini nih. 3250. 3250. Nah, jadi si yang menawarkan 325. Apa itu 3250 harga per lembarnya? Tapi apakah kita belinya per lembar? Tidak, kita belinya per 100 lembar alias per lot. Jadi kalau mau beli 3250 kali 100 dulu, berarti berapa? Harus siap dana sebanyak Rp325.000 plus ya jasa bagi sekuritas alias fee bagi sekuritas sebanyak berapa? 0,15% dari harga ya. Lalu kalau kita jual sebanyak 0,25% ke sekuritas. Jadi kalau kita mau beli sama jual, kita tidak bisa langsung beli, tapi harus daftar dulu di sekuritas. Jadi kita menggunakan aplikasi sekuritas alias broker. Kita tidak boleh beli dan jual langsung, tapi harus melalui sekuritas. Kalau beli rata-ratanya biasanya 0,15% dikali harga beli. Kalau jual 0,25% dari harga jual gitu ya. Jadi segitu biayanya. Jadi mengapa harga naik? Karena banyak yang menginginkan alias permintaannya lebih tinggi daripada supply. Mengapa harga turun? Karena permintaannya lebih sedikit dibandingkan dengan supply-nya alias yang menawarkan. Sesimpel itu ya. Jadi harga turun naik, why itu penyebabnya ya. Jadi kita lihat di kiri atas Telkom. Jadi yang namanya perusahaan itu karena kalau kita sebut takut salah sebut dan biar memudahkan, maka diberikan kode emiten. Apa kode emiten? Yaitu kode perusahaan. Emiten adalah perusahaan. Kode emiten itu 4 huruf ya. Harus 4 huruf. Tidak boleh angka dan tidak boleh lebih atau kurang. Kalau Telkom, TLKM, Unilever, UNVR ya. Last itu berapa? Itu harga penutupan Kamari 3250. Kapan jam bursa itu? Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang, lalu istirahat, lalu mulai lagi setengah 2 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, ya. Jadi harga terakhir adalah 3250. Reviews itu apa? Jadi setelah setelah penutupan itu bikin ada pembuatan harga baru 3.300 ya. Open itu apa? Jadi harga pas jam 9 pagi itu 3270 ya. Nah, high itu apa? Jadi pernah ada yang beli 3280 dan low itu apa? Pernah ada yang beli 3210 gitu ya. Jadi range harga. Lot itu apa? Ada 1.700K. Jadi 1.700. Jadi 1.700K berarti ada 1,7 juta lot yang diperdagangkan ya. Valuasinya berapa? 552,9B itu berarti 552 miliar rupiah gitu, teman-teman. Segitu, simple banget kok. Ya, sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Lanjut. Luar biasa. Jam berapa ya? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sejam lagi. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Sejam lagi. Ya, terus ada yang pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Asa-asa aya pajaknya jual deh 0,1. Berapa? Asa aya pajak jual 0,1% gitu nya. Ya, Leres teh. 10% dari nilai itu dari
ininya. Ya, fee mah itu kan variasi ya. Tapi saya mah biasa 0,15 beli, jual 0,25 Kang. Jadi yang 0,25 itu panginten Kang Dani sudah termasuk 10% pajak. Pajak. Ya. Kang Egis pakai iPod juga nanya 0,15 yang 0,25. Non. Ya gitu, Kang. Kang Dani pakai apa, Kang Dani? Nyobian nganggo Mirai sarang Mandiri Sekuritas. Siap, siap Kang Dani. Kang Dani atau Slami, Kang Dani? Luar biasa, Kang Dani atau Slami? Ai daftar atau Selami tapi tara sih ieu mah trading saham mah langki. Siap, Kang Dani, siap. Oke, lanjut teman-teman ya. Lanjut ya, boleh ya. Lumayan capeknya, aduh ya Allah jadi dosen tuh capek kok. Lajang. Oke. Jadi gini ya, intinya kita tidak bisa beli atau jual langsung, tapi kita harus daftar di sekuritas. Apa itu sekuritas? Yaitu broker. Itu perusahaan yang terdaftar sebagai anggota bursa. Apa syaratnya? Pertama, menyiapkan foto EKTP, alias scan ya maksudnya, scan EKTP, lalu scan NPWP bila ada. Bila tidak ada, maka nanti akan buat surat pernyataan bahwa tidak punya NPWP. Dan selanjutnya adalah foto halaman depan rekening tabungan ya. Karena apa? Hasil nanti dengan dokumen ini akan dibantu oleh sekuritas untuk membuka RDN alias rekening dana nasabah. Jadi ya, nanti gini caranya. Kita akan transfer ke rekening dana nasabah kita ya. Dengan rekening tersebut, RDN tersebut digunakan untuk membeli dan menjual saham. Nanti hasilnya ke sana. Tapi ingat, RDN itu tidak ada ATM-nya. Jadi kalau mau ngambil RDN itu, dana dari RDN ditransfer lagi ke rekening pribadi. Gitu maksudnya ya. Apakah itu RDN? Ya di mana-mana bisa, tergantung sekuritasnya. Kalau sekuritasnya Indo Premier ya pakai BCA sih kalau saya. Atau CIMB ya. Kalau Mandiri ya Bank Mandiri, kalau Sinarmas Bank Sinarmas, ya tergantung lah suka-suka dari sekuritas ya. Nah, lalu sekuritas mana yang paling besar, yang paling baik saya nggak tahu. Tapi kalau sekuritas yang paling sering digunakan di Indonesia untuk retail, untuk kayak kita, pertama Mirai Aset Sekuritas ya. Kedua Indo Premier Sekuritas, yang ketiga Mandiri Sekuritas. Nah, kalau Stockbit Sinarmas ini masih kecil, tapi nanti saya tunjukkan langsung praktek ya. Stockbit itu kegunaannya apa? Aplikasinya bisa digunakan buat riset sih, enak sih. Kalau saya yang mana, saya terakhir ya pakai Stockbit Sinarmas teman-teman. Mirai saya pakai juga, tapi itu lewat handphone ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi dibilang ada saham yang haram, yang manakah? Pertama, jasa keuangan ribawi berbasis bunga. Gitu. Kang Nanang boleh di mute dulu, Kang Nanang. Sorry. Kang Nanang. Wait. Wait ya. Wait dulu teman-teman. Oke, Kang Nanang saya mute dulu teman-teman. Boleh saya lanjut ya teman-teman ya, lanjut ya. Oke. Ya lanjut Gisok. Jadi gini, apakah saham yang haram? Saham yang haram bila kita beli saham yang jasa keuangan yang berbasis ribawi. Contohnya Bank Mandiri, BNI, BRI. Kalau dibeli haram hukumnya, karena sama aja kita membeli bank. Ya punten ya, ini haram atau tidak bukan saya yang menilai ya. Yang menilai adalah DSN, Dewan Syariah Nasional gitu. Lalu jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, alias perusahaan asuransi itu haram. Kalau ada saham perusahaan asuransi kita beli, haram hukumnya. Lalu memproduksi dan mendistribusikan, memperdagangkan barang haram. Apakah itu? Yaitu bir. Jadi ada multi bintang Indonesia, ada jual juga di sana, haram. Ada juga perusahaan rokok juga haram, kayak GGRM alias Gudang Garam, lalu HMSP alias
HM Sampurna itu haram, jadi nggak boleh kita beli. Lalu ada juga memang perusahaan-perusahaan biasa, tapi rasio keuangannya gini, ya menurut DSN ya, utangnya yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, alias debt dibandingkan dengan aset ya sama dengan lebih kecil daripada 45%. Lalu ada juga total pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Kan perusahaan itu kan sudah dapat ini kan, dapat bunga kan. Contohnya uang kas misalkan ditaruh di deposito kan dapat bunga kan. Nah, selama tidak lebih dari 10% maka masih dianggap bukan saham yang haram, tapi saham yang biasa gitu ya. Karena perusahaan manapun tidak akan bisa lepas dari bank ya. Hari gini kan nggak akan bisa lepas. Gitu. Nah, yang saya beli ini adalah saham-saham yang tidak termasuk kategori ini ya. Kecuali yang D1 ini ya saya ada yang saya beli juga. Yang D ini ya, karena ini debatable ya, menurut saya debatable ya. Gitu. Ini untuk yang D ini adalah untuk kita lebih hati-hati saja gitu ya. Tapi yang ABC ini enggak saya beli. Begitu sebagaimanapun menariknya itu saham ya, gitu, untuk ke tenangan hati saya. Kan ada yang menarik bulan ini terutama Kang Egis, saham Astra kan. Oh ya. Astra kan, ASII. Saya kan sudah sejak lama kan Astra itu di saham syariah gitu masuknya, di emiten syariah. Tapi sekarang ini per Desember tanggal 1 kemarin kan keluar dari daftar emiten syariah kan. Nah itu saya kurang paham kenapa ya. Alasannya kenapa Kang katanya? Itu karena poin nomor D. Jadi habis penjualan saham BRI, dia kayaknya ada penghasilan non syariah yang melebihi perhitungan ini. Oke. Nah kalau yang D ini saya hapunten lah, mungkin saya sedikit tabrak-tabrak karena ini debatable sih kalau menurut saya ya. Gitu. Kalau menurut saya sih. Tapi ya saya kan bukan siapa-siapa ya. Ini omongan buat saya pribadi, tidak untuk yang lain gitu ya. Jadi kalau yang lain yang D aja mohon di. Kalau saya sih D ini ya disclaimer dulu, mungkin saya inilah gitu masih sedikit saya langgar. Karena debatable sih kalau masalah ini D ya. Yang ABC yang jelas-jelas ada dasar hukumnya. Nah, jadi gimana kita mengukur saham syariah? Apakah kita harus lihat satu-satu? Nggak usah. Jadi saham perusahaan di bursa itu dia menerbitkan daftar saham-saham mana yang memang tidak yang saham yang syariah gitu ya. Ini contohnya di sektor perkebunan ini. Jadi kita tidak usah bingung ya. Daftarnya sudah ada, gitu. Tinggal kita pilih aja. Nah, lalu ya, bagaimana sekarang pertanyaannya kalau kita investor, gimana caranya kita memilih saham? Pertama ada 2 analisa saham ya. Pertama analisa fundamental untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi ya. Jadi perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua adalah perusahaannya itu sendiri, yaitu neraca alias aset sama dengan liabilities sama equity, lalu laba rugi alias net income-nya dan sebagainya. Jadi kita benar-benar lihat lihat dari laporan keuangan dan laporan statistik dari lembaga statistik ya. Yang selanjutnya adalah analisa teknikal berkaitan dengan pergerakan harga. Jadi harga itu dari awal sampai akhir kita runut ya. Menurut Michael Dow katanya, wartawan di Amerika waktu itu, katanya harga itu membentuk pola. Jadi kalau polanya kayak gini, maka kecenderungannya adalah bearish alias harga menurun. Kalau gini berarti bullish harga naik. Jadi lihat grafiknya gitu, membaca grafik. Nah, saya nggak bisa. Mungkin yang jago itu Kang Faisal ya. Mudah-mudahan Kang Faisal someday bisa sharing. Atau sudah sharing ya kemarin ya, udah ya. Kalau saya nomor 2 saya nggak pelajarin gitu karena menurut saya sih technical ini subjektif lah gitu. Kalau menurut saya ya, mudah-mudahan saya salah sih. Yang jelas saya nggak mempelajarinya. Yang saya pelajari yang pertama aja. Selanjutnya, nah inilah ya
Ini grafik seperti ini ada yang membentuk head and shoulder katanya, ada yang membentuk hammer alias palu. Waduh, saya nggak ngerti. Kang Faisal bisa bantu barangkali someday saya mempelajari. Gitu. Oke, nah yang atas ini adalah grafik harga, yang bawah ini adalah volume pembelian dan penjualan. Jadi dari grafik ini aja bahwa orang-orang teknikal ini menentukan besok itu harga akan naik atau turun gitu. Dan orang teknikal murni itu dia nggak baca laporan keuangannya ya, gitu. Karena menurut dia nggak ada hubungannya antara laporan keuangan dengan harga. Harga ditentukan oleh tren. Gitu. Dan ini saya tidak capable untuk menjelaskan ya. Next, insya Allah dengan Kang Faisal mudah-mudahan bisa memperdalam setelah acara ini. Kalau saya belajarnya analisa fundamental perusahaan. Ya. Apakah analisa fundamental perusahaan? Pertama, pendekatan dari atas ke bawah. Melihat dari atas ke bawah. Contohnya, kondisi makro global. Ya. Makro global itu apa? Yaitu kondisi di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah karena ya 60% lebih investor di Indonesia itu adalah milik asing, alias perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Contoh tahun 2008 ya, ketika ada krisis di Amerika, dana itu diperlukan ke Amerika sehingga kepemilikan saham di Indonesia dijual sehingga harga turun. Oke, walaupun perusahaannya bagus tapi dijual terus oleh sekuritas asing, harga turun ya, gitu. Begitu pula ketika pandemi kemarin bulan Maret bisa kita lihat ya, harga turun. Mengapa? Karena jual. Gitu. Lalu kondisi makro dalam negeri ya, yang nomor 2 itu gara-gara corona kemarin bulan Maret ya, karena marketnya shock ya, takutnya motivasi yang gagal, lebih baik saya cairkan duit saya gitu ya. Daripada harganya turun terus, saya carikan akhirnya berlomba-lomba menjual saham, alias harga sahamnya menurun drastis gitu. Walaupun mungkin perusahaannya nggak ada masalah sih gitu. Contohnya perusahaan Kalbe Farma kan malah bagus, tapi di bulan Maret hampir semuanya kayaknya turun. Ya, selanjutnya adalah proses pertumbuhan sektor. Ya. Kedepannya gimana sih? Nah, kalau sektor yang stabil menurut saya adalah customer goods. Contohnya adalah Unilever, Sido muncul, Garuda Food, dan sebagainya ya. Dan ingat, proses pertumbuhan juga, lihat, ada namanya perusahaan batubara ya. Perusahaan batubara, ketika harga sahamnya turun, ketika harga batubara internasional itu turun, ingat, maka biasanya sahamnya turun. Mengapa? Karena dijual. Nah, ketika itulah posisi terbaik untuk membeli ya. Ketika harga sahamnya murah, lalu biasanya karena ada harga batubara naik, harga saham juga naik karena banyak dibeli. Nah, itu dia. Jadi sektor yang selanjutnya adalah fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan itu apa? Lihat laporan keuangannya ya. Gitu. Nah, ini laporan keuangan singkat saja. Contoh aset. Apakah itu aset? Nah, contoh Kang Nanang itu punya perusahaannya. Aset Kang Nanang itu apa? Kang Nanang asetnya? Pertama, kantor, mobil, pabrik, tanah, peralatan, dan sebagainya. Aset itu pertama kita bisa dapatkan dengan apa? Dengan equity, dengan modal sendiri. Contohnya total aset tadi yang saya sebutkan, tanah, peralatan, kendaraan, dan sebagainya adalah 100 miliar. 100 miliar itu bisa didapat dari mana? Dari modal sendiri 60 miliar. Sementara liabilities, sisanya karena Kang Nanang kurang modal, Kang Nanang minjem ke bank atau menerbitkan obligasi. Ya. Jadi berapa? 40%-nya adalah hutang alias debt alias liability. Jadi equity itu adalah modal sendiri, liability itu adalah hutang. Nah, dari ini aja kita bisa melakukan rasio keuangan. Tadi Kang Nanang asetnya berapa? 100 miliar. Jadi kita bagi debt to equity. Jadi ini debt dibacanya debt ya. Debt, hutang, dibagi equity. Debt Kang Nanang tadi berapa? Debt-nya adalah 40%. Dibagi equity berapa?
60%. Berarti 0,8 ya gitu. Nah, saham-saham terbaik adalah yang DER-nya di bawah 1, alias hutangnya lebih kecil daripada equity, alias modal sendiri ya. Kalau saya cari yang DER-nya di bawah 1, kalau saya. Ya, di bawah lihat aset sama dengan liability sama equity. Nah, selanjutnya ya, itu kan tadi neraca ya. Kita juga melihat net profit margin, alias kalau Kang Nanang omsetnya setahun adalah 10 miliar, sementara keuntungannya cuma 1 miliar, berarti 1 dibagi 10 berapa? 10%. Gitu. Jadi, sementara kalau saya, ya, saya omset 100 miliar, tapi laba bersihnya cuma 5 miliar. Memang Kang Nanang seberapa? 1 miliar. Saya berapa? 5 miliar. Kesannya saya lebih bagus ya. Tapi kalau 5 miliar dibagi omset saya 100 miliar, maka cuma 5%. Keren Kang Nanang gitu. Jadi dengan rasio ini kita bisa memudahkan menganalisa lebih cepat gitu. Jadi nggak kabur dengan besar atau kecilnya angka gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa belajar rasio-rasio ini. Yang saya pakai di sini adalah debt to equity ratio ya. Tadi oke. Pertama yang paling penting itu saya lihatnya hutang aja. Debt to equity ratio, lalu selanjutnya adalah lihat net income setiap tahunnya stabil atau tidak. Nah, kalau teman-teman sudah dapat perusahaan yang bagus, tinggal teman-teman selanjutnya adalah cari perusahaan yang murah. Apakah itu murah? Nah, dari mana tahu harga murah? Dari harga sahamnya. Contoh harga saham saya misalkan 10.000, harga saham si Pak Dani misalkan ya, perusahaan Pak Dani 5.000. Bukan berarti si Kang Dani lebih murah, enggak. Kita bandingkan dulu ya. Bandingkan dengan apa? Dengan book value alias dengan nilai buku. Apakah itu nilai buku? Nilai buku adalah ekuitasnya ya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nanti kita buka di laporan keuangan ekuitas. Apakah ekuitas laba bersih itu masuk ke sini ke ekuitas. Jadi kan ada namanya profit and loss ya, alias laporan laba rugi, ada neraca ya. Nah, yang dari laporan laba rugi itu dapat apa? Dari untung atau rugi. Nah, kalau untung akan meningkatkan ekuitas. Kalau rugi akan mengurangi ekuitas, itu aja. Jadi ekuitas ini adalah kekayaan murni perusahaan. Karena ya kalau kita lihat dari aset itu adalah ada liabilities-nya. Ekuitas ini loh yang memang benar-benar hartanya suatu perusahaan adalah ekuitas murni. Jadi saya melihat ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Jadilah PBV, price to book value. PBV apa? Jadi misalkan gini, harganya 1.000, tapi book value-nya 2.000 ya. Jadi sebetulnya nilai perusahaan itu adalah 2.000 perak per lembarnya. Tapi si market itu menghargai 1.000 perak. Jelas ya? Dengan begitu PBV-nya adalah 0,5. Berarti kita udah untung. Ya, maksud saya gini, kalau kita mau beli tanah senilai 1 miliar ya, tanah itu, kalau kita beli tanah dengan nilai 1 miliar tapi kita bisa belinya 800 juta, kita tuh langsung untung 200 juta, Pak. Jadi kita nggak usah jual tahun depan, jual hari ini aja bisa langsung untung 200 juta. Mengapa? Karena harganya sebetulnya adalah 1 miliar, tapi kita beli 800 juta. Nah, PBV ini untuk menilai itu, Bapak dan Ibu ya. Oke. Masalahnya adalah jarang sekali saham seperti ini. Kalau saya ya, PBV yang bagus menurut saya di bawah 2. Ya, nggak nyampe 2 kali lipatnya menurut saya. Apakah ada? Ada, ini saya tunjukkan. Jadi ada juga saham-saham yang memang Unilever bagus ya, tapi mahal menurut saya ya. Gitu. Nah, untuk tipe investor ada 4. Pertama scalper alias
kutu loncat. Jadi beli misalkan jam 9, jual lagi jam 10 ya. Untungnya kecil tapi dia menangnya di volume ya. Kalau saya kayak gini, saya pernah kayak gini ya, pernah. Tapi jantung deg-degan, Pak. Mending nggak usah lah gitu. Nggak tenang. Yang kedua adalah day trader, yaitu beli hari Senin, misalkan jualnya Jumat, atau beli Rabu jualnya minggu depan, day trader. Ada juga swing trader, yaitu dia menjual harga yang murah dijualnya. Swing trader itu dia bulanan ya, lihat tren. Kalau position trader itu kayak investor fundamental ya, beli murah, jual mahal, atau beli mahal, jual lebih mahal lagi gitu. Nah, ada metodenya. Kalau dollar cost averaging ini adalah buat orang awam ya, yang nggak tahu saham. Contohnya, kita fokus aja beli Sido muncul ya. Kita setiap bulan sisihkan uang 1 juta, jadi nggak penting berapapun harga sahamnya, kita beli aja 1 juta di saham Sido muncul. Karena kita nggak tahu caranya gitu ya misalkan. Tapi kita yakin ini bagus, akhirnya setelah 5 tahun kita lihat hasilnya berapa. Ada juga tadi buy low, say high, ada juga buy high, sell higher. Yang terakhir adalah buy penny stock, yaitu apa? Yaitu membeli saham yang 50 perak. Apakah ada contohnya Bumi Resources ya, kemarin 50, sekarang berapa? 60 sekian kan lumayan. Ada juga kemarin adalah PPRO, yaitu PP Property. Kemarin 50, sekarang udah Rp108 per lembar. Kan lumayan. Tapi hati-hati memilih penny stock ya. Jangan sampai sahamnya mati, nggak bergerak-gerak. Oke, ini aja dari saya. Sekarang kita langsung praktek ya teman-teman ya. Halo, masih adakah? Jangan-jangan saya sendirian yang ngomong. Adakah ini? Terus. Hadir. Berarti bisa nitip Oke. ya, langsung praktek nih. Oke, langsung praktek teman-teman ya. Ini saya menggunakan stock bid ya, alias menggunakan Sinarmas. Ini Unilever. 7.600 itu. Ingin dulu kan. Jadi Oh, oke. Gitu kan. Siap. Sekarang udah jelas kah? Halo? Jelas. Jelas, Kak. Ini adalah harga Unilever. Berapa harga Unilever kemarin? 7.600, Pak. Ini naik 50 perak dibandingkan dengan hari kemarin. Alias di hari Jumat terakhir itu di hari Jumat ya. Hari Jumat penutupan 7.600, sementara di Kamisnya itu 7.550 rupiah per lembar. Berarti kalau kita mau beli ini berarti banyak berapa? 7,6 juta, benar nggak sih? 760.000. 760.000 ya per lotnya. Jadi siapin dana segini Pak. 760.000 per lot ditambah tadi 0,15% ya, sekian. Nah kemarin udah terjual 10,34 juta saham ya. Kita lihat, kita analisa, lihat di sini ya teman-teman ya, fokus ke sini. Kelihatan baca ya Kang Anang ya. Ya. Laba bersihnya 2018 9,1 triliun. 2019 7,3 triliun. Nah, ini karena baru 3 periode ya. Jadi Q1 itu berarti 3 bulan pertama, Q2 antara bulan 4 sampai bulan 6, ini berarti bulan sekian sampai sekian ya. Kalau di setahun kan 7,2. Jadi ya kira-kira ini estimasi teman-teman ya, karena kalau dijumlahkan ini cuma 5 triliunan. Tapi kalau diestimasikan ya seginilah gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau benar 7,2 triliun gitu ya. Keuntungannya doang 7,2 triliun, gila nggak sih? Nah, menurut saya sih bagus ya. Untungnya aja triliunan, geng. Ya. Kita lihat, ini murah atau mahal ya, lihat. Kita lihat di sini. Lihat. Book value per share-nya 107. PBV, dulu ya. PBV, adakah? Lihat, ini price to book value teman-teman 44,7 kali. Mahal teman-teman. Nah, ini udah mahal tapi bisa lebih mahal lagi gitu ya. Ya tergantung milik sih ini. Ini 44,7 teman-teman ya. Jadi ini memang saham bagus tapi lumayan mahal sih ya. Menurut saya sih mahal. Menurut saya ya. Tapi buat yang lain kan belum tentu mahal. Lihat teman-teman asetnya berapa nih? 21,7. Liability-nya berapa? 14,5. Berarti ekuitasnya berapa ya, kurangin aja teman-teman. Jadi
ekuitasnya saya lihat ini lebih banyak liabilities kalau dibandingkan dengan ekuitas. Lalu kita pindah ke SIDO muncul, SIDO. SIDO muncul ya 785. Berarti kalau kita beli per lot berapa Kang Nanang? 78.500 betul ya? Ya, 78.500. Ya, kita lihat ya. Kisatnya lihat. Keuntungannya lihat ya. Bagus, 664 miliar, 800 miliar, 854 miliar. Keren kan? Kita bandingkan book value-nya 7,13. Ya, alias 7 kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat price to book value. Adakah? Lihat. Yang tadi itu price to book value Oke, maksud saya debt-nya di bawah. Bawah sebelah kiri. Nah itu. Enggak, di bawah. Atas sedikit, di atas manajemen effectiveness. Atas sedikit lagi. Nah, itu teman-teman. Ya, itu teman-teman ya. Liabilities dibandingkan ekuitas masih 0,12 teman-teman. Keren banget kan? Jadi hutangnya itu dibanding ekuitas 0,12. Jadi kecil banget ya. Tapi harganya udah 7 kali lipat. Saya bandingkan sama Adaro ya, lihat Adaro. Lihat Adaro. Kistatnya lihat Adaro. Lihat, ini 6 triliun. 5,6 triliun, kira-kira 2,1 triliun ya, karena harga batubara menurun terus, tapi kan masih untung ya. Oke, kita lihat current price to book value 0,84. Alias ya, ini kita harganya terdiskon 16%. Alias gini, market itu menghargai dia 0,84 kali daripada harganya. Berarti ini masih murah, teman-teman. Masih murah. Kita bandingkan dengan ini ya, teman-teman. Solvensinya lihat. Liabilities dibanding ekuitas masih 0,71, alias lebih banyak ekuitas dibandingkan dengan hutangnya. Keren loh menurut saya sih keren. Lalu kita lihat di sini teman-teman, ini satu hari kita lihat pergerakan harga sahamnya selama 3 bulan ya. Meningkat terus teman-teman. Coba kita lihat selama setahun ya. Tuh, di bulan Maret itu harganya pasti turun ya. Karena ini pas pertama kali corona diinfokan teman-teman, di Maret. Lalu harganya naik turun dan cenderungnya menaik. Ya. Jadi kalau saya lihat sih adalah ya kalau saya lihat tadi pertama ini ya, rasio-rasio ini teman-teman. Ini harus untung berturut-turut ya. Yang kedua adalah lihat tadi hutangnya dibandingkan dengan ekuitas ya. Solvensinya. Lalu kita lihat PBV-nya teman-teman ini sini. Lalu tren harga sahamnya. Selanjutnya adalah yang paling penting itu adalah news, teman-teman. Ini Kang Nanang kelihatan ya, Kang Nanang ya? Kelihatan Om. Kita lihat news dari mana sih, teman-teman? Jadi perusahaan ekuitas itu dia bikin riset setiap hari. Itu konsumsi kita semua ya. Wait, Kang Nanang. Saya baca risetnya tuh. BTN. Ini. Baca Kang Nanang ya? Baca ya? Ya. Oke, ada juga Mandiri. Risetnya kita baca aja, jadi kita nggak usah. Oke, baca. Saya baca dulu. Nah ini, lihat. Oke, ini top saham yang dibeli asing. Lalu di sini, yes, Telkom. Perubahan nama ini nggak terlalu penting. Dari Dana Reksa. Karena ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Masih Om. Nah, ini nih. Ini analisa internasional kan? Berita terkini. Oke, ini analisanya kita baca. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Mengapa kita mengapa kita baca seperti ini ya? Kalau ada waktu baca. Kalau saya sih nggak tiap hari ya.
Kalau saya perlu aja saya baca gitu aja. Dan bagaimana baiknya apakah beli saham itu maksudnya monitor saham itu harus tiap hari? Menurut saya sih jangan tiap hari ya. Kalau saya kemarin tiap hari dan rasanya itu pertama nggak fokus kerja, yang kedua deg-degan, yang ketiga kita gusar, gelisah dan sebagainya. Gitu. Menurut saya sih mending kita belikan aja saham-saham yang memang menurut kita the best ya, bagus, dan biarkanlah seiring dengan berjalannya waktu seiring dengan berjalannya waktu itu akan apresiasi sendiri. Lalu selanjutnya berapakah porsi keuangan yang kita iniin? Teman-teman jangan pernah menaruh tabungan kita di saham 100%, jangan pernah. Mengapa? Karena harga saham itu naik turun ya. Lebih baik saran saya adalah maksimum sepertiganya aja di saham, sisanya di uang di yang lain lah gitu. Mengapa? Karena biar kalau kita butuh kita bisa ambil kapanpun. Nah kalau di saham takutnya harganya turun, lalu kita nggak bisa beli. Itu aja Kang Nanang dari saya ya. Terima kasih ya. Aduh capek juga. Turun.